Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Nur Fitriana, mahasiswa semester 4, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Video ini disusun guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Farid Hasan M.Hum. Nasr Hamid adalah seorang tokoh muslim yang cukup kontroversial di abad ke-21 Masehi. Begitu banyak pandangan dan pemikirannya tentang Islam yang memancing reaksi keras dari kalangan ulama-ulama muslim yang konservatif. Bagi mereka, pandangan Nasr Hamid sudah melancang jauh dari prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga para ulama Mesir menganggap bahwa Nasr Hamid sudah keluar dari Islam atau murtad. Namun bagi kalangan akademis, Nasr Hamid dianggap sebagai tokoh pembaharu Islam khususnya di bidang studi Quran. Nasr Hamid Abu Zaid lahir di desa Kohafah, dekat kota Tanta, Mesir pada 10 Juli 1943. Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Sebagaimana umumnya anak-anak Mesir, Nasr kecil mulai belajar membaca dan menulis. Kemudian saat berusia 4 tahun menghafal Al-Quran di Kutab. Dan karena kecerdasannya, ia mampu menghafal 30 juz Al-Quran pada usia 8 tahun. Tidak hanya mampu menghafal Al-Quran, ia juga seorang qori yang juga dapat menceritakan isi Al-Quran, sehingga anak-anak di desanya memanggilnya Syekh Nasr. Nasr Hamid memulai pendidikan formal pada tahun 1951 di Tanta. Ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan tingginya mulai S1, S2, dan S3 dalam jurusan Bahasa dan Sastra Arab diselesaikannya di Universitas Kairo dengan predikat Hagios Honoris. Pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun, yaitu tahun 1978 sampai 1980 saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Adapun karya-karya Nasr Hamid Abu Zaid diantaranya adalah yang pertama, Falsafah At-Ta'wil, Dirosah fi Ta'wil Al-Quran Inda Muhi ad-Din Ibnu Arabi, yaitu interpretasi filosofis, studi terhadap interpretasi Al-Quran menurut Ibnu Arabi. Yang kedua, Mafhum An-Nasakh, Dirosah fi Ulum Al-Quran. Yang ketiga, Al-Mar'ah fi Al-Hitaf Al-Azmah, yaitu perempuan dalam wacana krisis. Menafsirkan adalah salah satu cara untuk memecahkan kode-kode yang dimaksud oleh pengirim kepada penerima. Keinginannya untuk membaharui penafsiran bukan tanpa sebab, akan tetapi karena adanya keresahan terhadap mereka, para mufasir yang menggunakan dalil Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran menurut kepentingan ideologi masing-masing. Melalui metode tekstualitas Al-Quran, Nasr menawarkan pembacaan baru terhadap Al-Quran. Ia mengemukakan pendapatnya tentang Al-Quran sebagai produk budaya atau al-muntaj al-thaqafi, dikarenakan ia memandang bahwa Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu pertama adalah bagian dari produk masyarakat Arab yang membudaya. Nasr Hamid Abu Zaid menginginkan sebuah pembaharuan terhadap pembacaan teks Al-Quran. Teks menurutnya sesuatu yang mempunyai makna dan membutuhkan interpretasi atau penafsiran lagi. Al-Quran turun sebagai wahyu dengan berbahasa Arab menurut Nasr Hamid merupakan sesuatu yang perlu dicari tahu maknanya. Bahasa Arab sebagai sebuah kode tidaklah mungkin dipahami jika tidak memahami sistem bahasa Arab terlebih dahulu. Nasr Hamid melalui pemahaman telaah bahasa atau linguistiknya, ia mencoba memberikan pandangan pembaharuan terhadap pemahaman teks Al-Quran. Menurut Abu Zaid, dalam mendiskusikan ayat poligami pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 dibagi menjadi 3 langkah. Langkah yang pertama, konteks teks itu sendiri. Menurut Abu Zaid, ada sesuatu yang hilang, yakni kesadaran akan historisitas teks-teks keagamaan, bahwa ia adalah teks linguistik dan bahwa bahasa adalah produk sosial dan kultur. Izin bagi seorang laki-laki untuk menikah hingga 4 istri haruslah diletakkan dalam konteks hubungan antar manusia.
khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum kedatangan Islam. Langkah yang kedua, meletakkan teks dalam konteks secara keseluruhan. Dengan ini, Abu Zaid berharap bahwa yang tak terkatakan atau yang implisit dapat diungkapkan. Teks Al-Quran sendiri juga menyarankan untuk hanya memiliki seorang istri jika suami takut tidak bisa berbuat adil. Dan langkah yang ketiga, Nasr Hamid mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan di bawah bab hal-hal yang diperbolehkan atau al-mubahat. Pembolehan menurut Nasr Hamid tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak dibicarakan oleh teks. Sementara pembolehan poligami dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tak terbatas yang telah dipraktekkan sebelum datangnya Islam. Pembatasan tidak berarti pembolehan. Namun demikian, poligami tidak masuk dalam bab pelarangan atau pengharaman terhadap hal yang diperbolehkan. Dalam hal ini, Nasr Hamid berpendapat bahwa poligami sebagai hukum tidak boleh merusak kaidah dan mabda', sehingga poligami dilarang. Begitupun di Indonesia, poligami bukanlah hal yang dilarang atau dianjurkan. Namun poligami di Indonesia dipersulit, harus dengan syarat-syarat tertentu. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.